Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Bariska. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Teknologi Mekanik tentang mesin konvensional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih mesin bubut itu. Nah, jadi mesin bubut itu adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja dengan cara memutar benda kerja tersebut dan menggunakan alat pemotong. Nah, yang disebut pahat bubut. Nah, mesin ini biasanya digunakan untuk membentuk benda kerja silinder atau bulat, meskipun juga digunakan untuk bentuk yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan tentang bagian-bagian utama dari mesin bubut bersama mesin bubutnya, dan saya menjelaskan fungsi-fungsinya. Nah, saya membuat video mesin bubut ini, lokasinya itu di SMK Negeri 2 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Bariska dengan NIM 06121382530058. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan bagian-bagian utama dari mesin bubut. Let's go. Nah, di sini yang pertama ada kepala tetap atau headstock. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan spindle dan memutar benda kerja. Kepala tetap berisi spindle dan sistem penggerak yang memutar benda kerja. Nah, yang selanjutnya itu ada eretan memanjang. Eretan memanjang atau longitudinal carriage atau berfungsi untuk menggerakkan pahat bubut sepanjang sumbu X atau arah memanjang untuk melakukan proses pembubutan memanjang. Nah, di sebelah sini ada eretan melintang atau cross carriage, berfungsi untuk menggerakkan pahat bubut sepanjang sumbu Z atau arah melintang untuk melakukan proses pembubutan melintang. Nah, kalau yang ini namanya eretan atas atau top slide atau compound raise, berfungsi untuk menggerakkan pahat bubut pada sudut tertentu untuk melakukan proses pembubutan tirus atau bentuk lainnya. Eretan atas dapat diatur untuk sudut tertentu. Nah, di sini kalau yang ini namanya kepala lepas atau tail stock, berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang dan membantu dalam proses pembubutan. Nah, kepala lepas dapat digerakkan sepanjang mesin dan dikunci pada posisi yang diinginkan. Nah, yang ini namanya toe post atau pemegang pahat. Ini itu untuk menyediakan tempat memasang pahat bubut dan mengatur posisi pahat bubut untuk melakukan proses pembubutan. Nah, kalau yang ini namanya adalah alas meja mesin atau bed. Ini tuh fungsinya untuk menyediakan landasan yang stabil untuk kepala tetap dan kepala lepas. Meja mesin ini juga memiliki fungsi sebagai jalur untuk pergerakan eratan. Nah, terus kalau yang ini namanya itu gearbox, untuk mengatur kecepatan putaran spindle dengan mengubah rasio gigi. Gearbox ini memungkinkan operator untuk memilih kecepatan yang sesuai untuk proses pembubutan yang berbeda. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk komponen-komponen utama dari mesin bubut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dari mesin bubut. Apa saja sih kelebihan dari mesin bubut ini? Yang pertama itu biaya lebih rendah. Investasi awal untuk membeli mesin bubut konvensional cenderung lebih murah dibanding mesin CNC. Begitu juga dengan biaya operasionalnya. Nah, yang kedua itu fleksibilitas tinggi.
Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai macam operasi pemesinan yang berbeda dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan pengaturan untuk pekerjaan yang tidak rutin. Tidak butuh pemrograman, operator tidak perlu memiliki keterampilan bahasa pemrograman komputer, cukup membutuhkan operator yang berpengalaman dalam mengoperasikan mesin secara manual. Nah, perawatan lebih sederhana. Perawatan mesin bubut konvensional umumnya lebih sederhana dibandingkan mesin CNC yang membutuhkan perawatan yang lebih rinci. Sedangkan untuk kekurangan dari mesin bubut ini adalah yang pertama itu ada kurang efisien untuk produksi massal. Nah, prosesnya relatif lebih lambat sehingga kurang efisien untuk memproduksi komponen dalam jumlah yang besar. Nah, yang kedua, membutuhkan operator terampil. Akurasi dan kualitas hasil sangat bergantung pada keahlian operator karena pengoperasian dilakukan secara manual dan membutuhkan pengawasan terus-menerus. Nah, yang selanjutnya itu ada akurasi lebih rendah. Nah, secara umum akurasi yang dihasilkan tidak setinggi mesin CNC yang bisa menjadi kendala untuk pekerjaan komponen yang memerlukan toleransi ketat. Nah, masih ada lagi yaitu terbatas untuk bentuk tertentu. Nah, mesin ini paling cocok untuk benda kerja berbentuk silinder. Nah, keterbatasan kemampuan untuk membuat bentuk yang tidak silinder. Nah, selanjutnya juga ada potensi kerusakan jika tidak dirawat. Jika tidak diberi pelumasan yang cukup atau tidak dirawat dengan baik, mesin ini dapat mengalami kerusakan pada bagian-bagiannya. Nah, mungkin itulah tadi beberapa kekurangan untuk mesin bubut.